Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita salat berjamaah maghrib. Kita lanjutkan dengan kajian tajwid pada makharijul huruf dan sifatul huruf. Mengkaji ilmu tajwid, sebagian besar para ulama menyatakan tentang wajibnya mempraktekkan bacaan Al-Quran atau membaca Al-Quran secara bertajwid. Ada lagi sebagian memang berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan bertajwid itu tidak wajib. Tetapi mayoritas para ulama mengambil pendapat bahwa membaca Al-Quran dengan mengikuti kaidah tajwid itu adalah wajib. Sebagian lagi berpendapat pada sisi tertentu wajib hukumnya, pada sisi yang lain tidak. Pendapat yang ketiga ini menyatakan ketika misalnya seseorang membaca makhraj ha yang dibaca dengan ha yang itu menyimpang, bisa berpindah dari makna yang sebenarnya, maka hukumnya wajib yang terkait dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Maka makhraj dan sifat huruf yang kita praktekkan dalam bacaan Al-Quran menjadi sangat penting untuk kita kaji, kita perdalam secara teori, karena nanti kaitannya dengan bagaimana kita mengucapkan makhraj dan sifat setiap huruf, karena setiap huruf itu punya hak. Dalam istilah definisi tajwid itu haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu minas sifat wal mad dan seterusnya, wal madud dan seterusnya. Jadi setiap huruf itu ketika diucapkan dari Al-Quran maka harus dipenuhi haknya, yakni hak yang dia dalam istilah ilmu tajwid itu dia bersifat sabit, tetap melekat. Dan sifat-sifat ini harus dipenuhi oleh orang yang baca dalam Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wa mustahaqqahu, juga sifat-sifat yang mustahak, yang tidak sabit, terkadang dia dibaca tipis, terkadang dia dibaca tebal, atau terkadang dia punya hak yang tidak tetap, ya. Sehingga setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran ini terkait dengan makhraj maka harus kita penuhi, terkait dengan sifat yang dimiliki setiap huruf juga harus kita penuhi. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita baca dulu secara bersama-sama surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
monggo sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, kita masuk pada makhraj dan sifat huruf yang masuk kategori huruf yang sulit. Ya, saya ulangi lagi. Huruf yang masuk kategori huruf yang sulit diucapkan, salah satunya adalah huruf dhad. Huruf dhad ini dalam alqabul huruf disebut dengan al-huruf al-jambiyah, yakni huruf yang menggunakan alat ucap tepi lidah atau samping lidah bagian samping. Huruf dhad ini seringkali diucapkan seperti dal atau bisa juga seperti dha, bisa juga seperti zal. Bisa seperti dal, seperti zal, bisa seperti dha. Padahal dia punya makhraj yang berbeda, dia punya sifat huruf yang berbeda berbanding dengan huruf-huruf yang saya sebutkan tersebut. Huruf dhad secara makhraj min ihda hafatayil lisan au hafataihi ma'an wa ma yuhadiyahuma minal adrasil ulya. Huruf dhad ini alat ucapnya adalah salah satu tepi lidah, hafat ikhda hafatayil lisan, salah satu tepi lidah, yakni bisa menggunakan tepi lidah bagian kiri, bisa juga menggunakan tepi lidah bagian kanan, au hafataihi ma'an, atau bisa juga
tepi lidah kanan dan kiri secara bersamaan. Kemudian wa ma yuhadhiyahuma minal adrasil ulya. Kemudian tepi lidah tersebut ditempelkan pada geraham atas. Nah, pertama dari sisi tepi lidah, ada para ulama itu yang berpendapat, yang lebih condong pada pendapat yang paling mudah itu mengucapkan huruf dhad dari tepi lidah bagian kiri. Jadi paling mudah itu menggunakan alat ucap tepi lidah bagian kiri. Sebagian lagi berpendapat yang paling mudah bukan dari tepi lidah bagian kiri, tetapi kedua tepi lidah kanan dan kiri secara bersamaan. Kalau kita lihat, kita cek di gambar ini, dhad ini pada posisi di gambar tengah lidah yang ada warna merah di situ ya, karena dia tepi lidah. Dia terpisah dengan huruf-huruf yang lain karena dia punya makhraj tersendiri, punya sifat yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain. Tepi lidah bagian kiri, ada yang mengatakan paling mudah tepi lidah bagian kedua-duanya au hafataihi ma'an, ada yang mengatakan paling mudah, ada yang mengatakan au hafataihi ma'an secara bersamaan itu yang paling mudah. Secara sifat, wa sifatuha al-jahru war-rakhawah wal isti'la wal idbaq wal ismat wal istitalah. Satu sifat yang ingin saya tekankan di sini, di samping huruf dhad itu punya sifat isti'la, yakni lidah bagian belakang harus terangkat, dia juga punya sifat al-istitalah yang tidak dimiliki oleh huruf yang lain. Istitalah itu maknanya pengucapannya memanjang. Memanjang itu begini. Tepi lidah itu ketika ditempelkan pada geraham atas, itu dari depan kemudian memanjang sampai belakang dan tidak langsung bersamaan, tetapi bergantian dari depan ke belakang. Maka ketika orang membaca Fatihah misalnya, ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, ketika mengucapkan walad, nah itu kan mau masuk ke huruf dhad di situ. Ghairil maghdubi alaihim walad. Jadi walad itu tidak langsung masuk ke dha. Walad ndak, tetapi ada jeda sedikit ya, ada jeda sejenak. Itu menunjukkan sifat al-istitalah, yakni penempelan dari geraham atas, dari tepi lidah ke geraham atas itu ada jeda sejenak, tidak langsung dia. Ya. Alat ucap yang digunakan tadi tepi lidah atau pinggir lidah pada gigi geraham. Kemudian cara penempelannya sekarang kita cek. Menempelkannya tidak sama dengan alat ucap yang lain, yakni tempelkan gigi geraham bagian depan lebih dahulu. Ini namanya istitalah tadi ya. Penempelannya, tempelkan gigi geraham bagian depan lebih dulu pada pinggir lidah, kemudian secara berurutan gigi geraham bagian belakang. Nah, cara seperti inilah yang disebut dengan istilah al-istitalah atau istitalah, yakni memanjang, menempelnya dari depan baru ke belakang, sehingga salah satu huruf yang walaupun itu tidak ada huruf matnya, tidak ada huruf panjangnya, dia tidak diucapkan dengan satu ketukan. Misalnya wadha'a, kalau kadzaba dia bisa satu ketukan huruf itu kadzaba. Tapi kalau dia ada huruf dhad, maka ada jeda sedikit.
wadha'a, tidak wadha'a, enggak begitu. Karena penempelannya harus sempurna dari depan kemudian memanjang berurutan ke belakang. Maka walaupun huruf dhad itu tidak ada huruf mat, tetap dia secara ketukan itu lebih dari satu ketukan, bisa 1/3 atau 1/4 gitu. Kemudian naikkan lidah bagian belakang ke arah langit-langit, isti'la, lekatkan pinggir lidah bagian ujung sebelah kiri dan kanan ke langit-langit keras, namanya itbaq. Kemudian dia kelompok ismat. Huruf dhad tidak mempunyai padanan bunyi dengan abjad Latin yang lain. Biasanya kalau ditulis DL ya, DLAD, dhad ya. Tapi kalau misalnya ditulis abjad Latin DLAD, orang membaca juga bisa delat kan begitu ya. Bukan dhad tapi delat. Jadi memang tidak punya padanan dia kalau dipadankan dengan huruf Latin. Nah, ini yang saya contohkan tadi, misalnya di surat Fatihah itu ghairil maghdubi, jadi dha dia bisa menggunakan kedua tepi lidah kanan dan kiri bersamaan. Ada yang lebih cenderung pada tepi lidah bagian kiri, berarti pengucapannya miring ke kiri. Ulangi lagi, ada juga yang berpendapat paling mudah itu menggunakan tepi lidah bagian kiri, maka prakteknya dia miring ke kiri. Ghairil maghdubi, miring ke kiri. Ada yang tepi lidah bagian kanan, berarti miring ke kanan. Ghairil maghdubi, jadi miringnya ke kanan. Jenengan biasanya miring kemana Pak? Prakteknya. Atau ada yang berpendapat paling mudah nggak pakai miring, gitu, nggak pakai miring kanan atau miring kiri, tetapi auhafataihi ma'an, tepi lidah kanan dan kiri secara bersamaan sehingga nggak kelihatan miring gitu ya, nggak kelihatan miring. Ghairil maghdubi, jadi nggak kelihatan miring. Kalau tadi miring kanan, miring kiri gitu ya. Nah, ketika masuk di waladha, maka dia ada jeda yang saya sampaikan tadi. Waladha, tidak dipraktekkan waladha, enggak cepat ya. Waladha, tapi waladha, ada jeda di situ. Itu yang menunjukkan sifat al-istitalah. Jadi penempelan tepi lidah pada geraham atas, depan dulu, baru secara berurutan ke belakang. Itu namanya sifat al-istitalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo sareng-sareng. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perhatikan ketika mengucapkan dhad, dia kalau bahas dengan penjelasan coro gampange itu biasanya guru-guru ngaji itu menjelaskan dhad itu dengan meletup, dengan praktek meletup, dha ya, meletup dia. Dan udara dia posisi harus terkunci di dalam, kemudian dilepas. Waladha ghairil maghdubi. Ini tidak sama dengan pakai dal. Kalau pakai dal maghdubi, pakai dha yang bentuknya seperti tok gitu ya. Maka dia lepas, nafas itu lepas. Wa ghairil maghdubi, salah juga ya. Maghdubi salah. Jadi tidak lepas, tapi sifatnya tadi adalah ditahan baru dilepas tadi. Maghdubi,
ghairil maghdubi, kemudian waladdallin. Jadi dha dibaca dengan panjang 6 ya. Dha 6, kemudian masuk al, karena ada lam yang berharokat tasydid, itu tidak boleh terlalu lama. Terlalu lama itu begini. Waladdallin. Jadi al itu tidak boleh terlalu lama. Hanya sekedar nekan. Karena tidak ada tanda yang menunjukkan harus al-nya di situ lama. Waladdallin. Jadi yang lama dha harus 6 harokat, 6 ketukan. Ketika masuk al tidak boleh lama, hanya sekedar nekan, baru lin. Itu dipanjangkan bisa 4, bisa 6 harokat. Yang paling banyak mengambil yang 4 ya, yang tengah-tengah, karena bisa juga mad arid lis sukun dipanjangkan 2, 4 atau 6 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Monggo sareng-sareng. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan dot kita ucapkan dengan suara yang berat dan meletup gitu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi lebih lama dha daripada lin ya. Atau bisa juga sama dallin, sama. Boleh juga dha dengan lin panjangnya sama, boleh dha lebih panjang daripada lin. Tapi kalau al di situ tidak boleh terlalu lama. Waladdallin ya. Dan yang kedua, contoh di surat Al-Insyirah ya, atau Alam Nasyrah. Itu ada 2 huruf yang seringkali dibaca sama, yaitu dot sama dha. Ini ya, dot sama dha. Ini secara makhraj beda, secara sifat juga beda. Maka tidak boleh kita praktekkan sama. Tapi seringkali dipraktekkan dengan allazi anqadha dhahrak, sama. Anqadha dhahrak, sama. Dipraktekkan dot dua-duanya. Atau terkadang dipraktekkan dha dua-duanya. Allazi anqadha dhahrak, salah juga ya. Kadang kalau hafalan itu enggak terasa. Kalau hafalan terkadang membedakan dot dengan dha itu terkadang sulit ya. Maka kita harus mencocokkan dengan huruf yang ada pada ayat tersebut. Jadi mestinya dipraktekkan allazi anqadha dhahrak,
Bo yang pertama tebal, berat, ya. Yang kedua zo itu udara lepas, ya. Zohrok udaranya lepas, zo. Kalau yang pertama angqadha, bo meletup, terkunci udara itu baru kemudian dilepas. Angqadha. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sering-sering. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan cek pada perbedaan bo dengan zo di sini. Alladzi anqadha dhahrak. Monggo. Alladzi anqadha dhahrak. Ya. Karena dua huruf ini termasuk dalam kategori huruf yang sulit, ya. Jadi 28 huruf hijaiyah itu ada yang masuk kelompok huruf yang sulit diucapkan, ada yang tengah-tengah, agak sulit, ada yang sulit, ya. Bukti sulitnya itu banyak di antara orang yang membaca makhraj dhad salah atau makhraj dha salah. Kemudian di samping itu ada juga huruf yang sulit, termasuk sulit itu. Sirata, sirata, shad sama po itu juga sulit itu. Shad terkadang diucapkan sin. Jadi banyak di antara yang mempraktekkan kata sirata dibaca siroto gitu ya. Sin seperti sin, ya. Padahal shad itu punya sifat, lalu kita belum masuk ke sini, ya, isti'la, ya, lidah bagian belakang terangkat, si. Kalau sin dia si, lidah itu belakang sampai depan merendah semuanya, si itu sin, ya. Kalau shad lidah bagian belakang harus terangkat, siro itu shad, ya. Po juga termasuk huruf yang sulit di situ. Orang membaca po terkadang seperti tak makhrajnya, yaitu siratal ladzina, tol ladzina, bukan tol, tapi lidah bagian belakang harus terangkat, yaitu po. Siratal ladzina, siratal ladzina, bukan dibaca siratal ladzina, nanti seperti tak makhrajnya, maka keliru itu. Makhraj dan sifat, ya. Saya ulangi lagi, po itu sifat yang membedakan dengan tak. Ya, siratal bukan siratal, ya. Jadi shad, po, kemudian dot, kemudian dha, ini huruf-huruf yang masuk kategori sulit diucapkan. Makanya ketika mengajarkan makharijul huruf dan sifatul huruf, pengucapan makhraj itu yang paling tepat itu pada anak-anak yang masih usia TK SD itu yang harus dibenahi betul itu. Kalau misalnya sudah usia habis asar hampir maghrib seperti jenengan ini, ya, itu agak sulit. Kalau misalnya sudah salah pengucapan itu agak sulit, ya. Ya bisa, bukan tidak bisa, ya. Tapi perlu waktu yang agak lama. Karena ada kakunya kan, lisan itu, ya. Ada kakunya. Kalau anak-anak yang usia TK, SD itu sudah kita benahi, biasanya lebih mudah mereka untuk mengucapkan dot, mengucapkan dha, mengucapkan shad, mengucapkan to, ya. Nah, itu tergantung gurunya. Kalau gurunya itu mengajarkan makhraj sifatnya, pengucapannya bagus, insya Allah yang diajari bagus, ya. Tapi kalau ngapunten kadang-kadang di TPA atau TPG itu gurunya masih belum standar. Jadi praktek bacaannya gurunya masih belum standar pengucapan makhrajnya, maka santrinya juga biasanya
tidak akan bagus pengucapannya karena tergantung gurunya. Surat An-Nisa ayat 34. Ketika kita mau mempraktekkan sifat dan makhraj huruf tersebut, maka kita praktekkan ketika huruf itu berharokat sukun dan huruf itu berharokat tasydid, ya. Misalnya huruf dhad itu kalau dia berharokat tasydid, dia akan kelihatan makhraj dan sifatnya. Faddola, misalnya begitu ya. Di surat An-Nisa itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddola. Bima itu kan kita tekan di situ ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddola. Jadi tidak dipraktekkan dengan bima faddola, salah ya. Tapi dia dipraktekkan tebal. Faddolallah, faddo, meletup dia. Itu kalau dot ya. Ba'dhum ala ba'd, ya. Kita berhenti di bima faddalallah, kemudian mengulang dari bima faddalallahu sampai amwalihim, wa bima anfaqu saja ya. Wa bima anfaqu, kemudian mengulang dari wa bima sampai min amwalihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Monggo. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Ya, kita berhenti di faddalallah ya. Kemudian mengulang dari bima. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Monggo sareng-sareng. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Ya, berhenti di anfaqu. Ini ayatnya agak panjang, Pak ya. Misalnya kalau enggak nutut ya sudah kita berhenti. Jangan bisa berhenti di ala ba'd. Kalau nutut disambung dengan anfaqu. Kemudian ibtida dari wabima. Wabima anfaqu min amwalihim. Monggo. Wabima anfaqu min amwalihim. Yang seringkali terjadi
Itu bacaan yang gunnah itu juga perlu diperhatikan kadar atau ukuran lamanya gunnah atau dengung di situ ya. Kadang dibaca wa bima anfaqu min amwalihim, kurang di gunnah atau samar yang disertai gunnah pada kata anfaqu wa bima anfaqu. Jadi nun sukun berhadapan dengan huruf fa itu dipraktekkan dengan dengung disertai samar. Kalau istilah hukum tajwidnya dibaca dengan ikhfa hakiki pada tingkatan ausat ya. Yakni dengungnya itu bersamaan dengan dengung sudah kita persiapkan huruf fa. Jadi anfaqu. Kadang-kadang juga ada yang sudah didengungkan disertai samar tapi kurang lama ukuran dengungnya. Wa bima anfaqu, kurang juga itu, kurang lama. Anfaqu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ada huruf shad di sini ya. Fassalihatu. Ulangi, shad kita praktekkan dengan lidah bagian belakang terangkat. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Monggo. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Kalau enggak nutut berhenti di lil ghaib. Kalau misalnya nutut ya langsung sampai ketemu tanda waqaf yaitu qaf lam ya. Al waqfu aula singkatannya qaf lam ya, lebih utama berhenti. Jadi kita berhenti bima hafizallah kalau nutut. Kalau enggak nutut bisa berhenti di lil ghaib. Kemudian mengulang dari lil ghaibi bima hafizallah. Monggo. Lil ghaibi bima hafizallah. Saya tidak menekankan dari sisi lagu Pak ya. Pokoknya makhrajnya ya. Makhrajnya sesuai. Kalau lagu itu gampang ya. Ya, ini kita praktek bersama pakai lagu yang sederhana saja. Lagu ros namanya. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhun. Jadi kalau berhenti di nun yang berharokat tasydid pada kata fa'izuhunna, kalau berhenti maka dia dibaca dengan fa'izuhun, tapi harus didengungkan, ditahan 3 harokat ya. Fa'izuhun ya. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhun. Monggo saring-saring. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhun. Berhenti. Jadi tidak dibaca fa'izuhunna, salah. Atau fa'izuhunna, salah. Kalau berhenti ya hun, hilang fathahnya ya. Kemudian kita mengulang dari fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun.
wadribuhun. Monggo sareng-sareng. Fa'izuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau kita mau melihat huruf itu dibaca sesuai dengan makhraj dan sifatnya, maka kita lihat ketika huruf itu harokatnya tasydid dan sukun. Termasuk ini wadribuhun, kadang-kadang dipraktekkan memantul fil madhaji'i wadribu, salah. Tidak boleh ada memantul di situ, nggak boleh ada pantulan karena dot bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi nggak boleh memantul. Wadribu salah, atau wadribu juga salah. Jadi dia dipraktekkan wadribuhun. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Monggo. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Sabi dengan la panjangnya sama, nggak boleh terlalu panjang. Sabila, nggak boleh, harus imbang. Sabila, sabila. Nih, saya ulangi lagi. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Monggo. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Monggo. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Ketika mengucapkan aliyyan, li kita tekan gitu ya, harus menekan aliyyan, bukan dipanjangkan aliyyan, bukan. Kadang-kadang dipanjangkan ali, bukan dipanjangkan tapi ditekan aliyyan. Ini sama dengan yang ya tasydid pada surat Fatihah itu. Iyyaka na'budu wa bukan dipanjangkan iyyaka na'budu wa tidak dipanjangkan tapi ditekan. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Monggo sareng-sareng. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah memberi pahala yang berlipat ganda pada setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca tadi. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.